Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Melani. Saya perwakilan dari kelompok K94. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis kurikulum yang pernah digunakan di Indonesia, yaitu kurikulum 1994 atau yang sering disebut dengan K94. Outline. Jadi di sini nantinya saya akan membahas 4 poin. Yang pertama ada explanation, di mana nanti saya akan menjelaskan tentang kurikulum 1994 ini. Dan yang kedua ada karakteristik, yaitu ciri-ciri dari kurikulum 1994. Yang ketiga ada differentiation atau perbedaan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum 1994. Yang keempat ada advantages and disadvantages, yaitu kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1994 ini. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu explanation. Background of K94. Jadi sejarah dari kurikulum 1994. Yang pertama yaitu kurikulum 1994 ini mengkombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Yang kedua yaitu perpaduan tujuan dan proses dari kurikulum 1994 ini belum berhasil karena beban belajar terlalu berat dari muatan nasional hingga lokal. Yang ketiga yaitu kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kurikulum 1994 atau yang disebut dengan K94 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Jadi pembagian waktu di sini yang mengubah dari sistem semester, di mana sistem semester ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu dalam 1 tahap ada jangka waktu 6 bulan. Sedangkan dalam sistem catur bulan ini dibagi menjadi 3 tahap. Dalam 1 tahapnya digunakan jangka waktu 4 bulan. Poin kedua yaitu tentang karakteristik atau ciri-ciri kurikulum 1994. Ciri-ciri yang pertama yaitu proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher centered. Yang kedua yaitu kurikulum 94 ini berorientasi pada muatan materi atau pelajaran. Yang ketiga, semua aspek kurikulum ditentukan oleh pusat. Yang keempat, satu sistem kurikulum berlaku untuk seluruh Indonesia atau bersifat populis. Yang kelima, evaluasi menekankan pada kemampuan kognitif. Yang keenam, menerapkan sistem catur bulan, yaitu pembagian waktu pembelajaran menjadi 3 tahap. Poin yang ketiga yaitu differentiation, perbedaan antara kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1984 dengan kurikulum 1994. Perbedaan yang pertama yaitu di kurikulum 1984 strategi pembelajaran.
penggunaan metode pembelajaran CBSA, di mana CBSA ini adalah cara belajar siswa aktif. Sedangkan di kurikulum 1994 strategi pembelajarannya yaitu penggunaan metode ceramah, diskusi, eksperimen, dan proyek. Dan perbedaan yang kedua yaitu di kurikulum 1984 sistem pembagian waktu pembelajaran yaitu semester, sedangkan kurikulum 1994 sistem pembagian waktu pembelajaran yaitu catur bulan. Poin yang keempat ada advantages and disadvantages atau kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1994 ini. Yang pertama ada advantages atau kelebihannya. Yang pertama, penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Kedua, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Yang ketiga, kurikulum yang dibuat dengan berdasarkan activate learning atau pembelajaran aktif yang menekankan pada pendekatan konsep dan keterampilan proses. Keempat, struktur horizontal termasuk ke dalam separate subject atau terpisah. Hal ini menandakan pada tingkatan SMA materi sudah terpisah. Contohnya materi IPA dipecah menjadi fisika, biologi, dan kimia. Yang kelima, pelaksanaan kurikulum di sekolah yang merupakan sistem catur bulan. Sistem catur bulan membagi waktu belajar 1 tahun ajaran menjadi 3 bagian waktu yang masing-masing disebut catur bulan atau 1 tahun 3 catur bulan. Yang terakhir, kurikulum 1994 termasuk kurikulum yang menganut konsep akademis karena kurikulum 1994 sesuai dengan aliran filsafat perennialisme, karena pada kurikulum 1994 lebih fokus kepada aspek kognitif siswa. Selanjutnya ada disadvantages atau kekurangan dari kurikulum 1994 ini. Yang pertama ada beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Yang kedua, materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, proses pembelajaran bersifat klasikal dengan tujuan menguasai materi pelajaran. Guru sebagai pusat pembelajaran, target pembelajaran pada penyampaian materi. Evaluasi atau sistem penilaian menekankan pada kemampuan kognitif. Yang terakhir yaitu yang keempat, keberhasilan siswa diukur dan dilaporkan atas dasar perolehan nilai yang dapat diperbandingkan dengan nilai siswa lain. Ujian hanya menggunakan teknik paper and pencil test. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kurikulum 94. Di sini ada anggota kelompok saya. Yang pertama ada Vina Selviana, Nur Melani yaitu saya sendiri, dan yang terakhir ada Heni Astuti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan di sini saya ada quotes yang saya ambil di internet yaitu don't stop when you are tired, stop when you are done. Oke, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.